Di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang memakai jubah warna putih yang berebut untuk merawat jenazahnya. Para penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah SWT kepadanya. Masya Allah, begitu dahsyat amal kebaikan seorang tabi'in Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya. Hati akan tenang kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener, jalan ke surga. Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan
Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang betul. Dia mau pergi kemana bodoh amat. Dia mau tidur di mana bodoh, urusan dia. Nah mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa. Hati tenang nggak? Orang puasa sehat jiwa raga nggak? Betul. Tapi kayaknya Ntar minta maaf. oh enggak. Kalau jalan yang ke Masih Adam juga dia. bunga. Kalau nanti ada orang jamaah paling al-Islam masuk surga. Amin. Itu karena dia memang berusaha. Ha. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jadi jalan ke surga mahal apa murah? Murah. Ke neraka mahal nggak? Mahal. Walaupun murah jalan ke surga, orang jangankan diundang, nggak diundangnya mahal. Iya. Jadi ikut ada pengajian nggak? Penutupan tahu datang nggak? Yo. Tapi enggak. Tapi bukan orang sini bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Cuma asalnya dari sini. Ya, jalannya ke neraka, coba deh. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, Ha. harus pakai uang. Ha. Ha. Kalau suka mabuk-mabukan, Ha. penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marah, Ho. cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka Mahal harganya, walaupun mahal harganya, banyak yang suka. Kalau nanti ada RW masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang namanya, semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Jadi, musola- Ini lah keramat satu ngomentain. Iya, ini kita lagi bangun ya. Pondok pesan. Benar. Bu. Keramat. Satu lagi keramat. Ya. Harus. Request. Iya.